Pernah nggak sih kalian dengar berita tentang penyerobotan lahan, terus penguasaan lahan secara ilegal, geser patok, terus mengaku tanah milik orang lain, ya kan, secara ilegal. Nah, di mata semua agama perbuatan ini tuh parah banget ya kan, dan pasti menimbulkan efek sosial yang tinggi, terutama orang-orang yang udah kerja capek-capek, bayar uang, utang, untuk beli sebuah tanah, beli sebuah rumah, ternyata tanah yang ia beli adalah tanah dengan sertifikat palsu. Nah, hari ini saya udah rangkum sanksi dari langit alias hukuman buat para pencuri tanah menurut 5 agama. Ikuti pembahasannya kali ini. Yang pertama adalah agama Islam. Dalam Islam itu pelaku ini berat banget hukumannya ya, yaitu dikalungi tanah 7 lapis. Bayangin aja, tanah 7 lapis. Itu tanah 7 lapis yang digambarkan dalam ajaran Islam. Itu jadi Rasulullah itu pernah mengatakan, ya kan, dan pernah memberikan wejangan. Kata beliau, barang siapa yang ngambil tanah orang lain walaupun cuma sejengkal secara zolim, nanti pas hari kiamat tanah itu bakal dikalungin ke lehernya sebal 7 lapis bumi. Bayangin loh, sejengkal loh segini ya. Itu kalau sejengkal kali berapa meter persegi kan, tanah itu kan meter persegi itu aja. Bayangin itu. Ya nggak usah itu wis. Kalian nyoba aja bawa pasir ditaruh tanah ditaruh di ember lah ya, di angkat gini itu berat, apalagi 7 lapis bumi. Wah, mantep. Jadi nggak cuma dapat sisa di akhirat ya, jadi hidup si pelaku di dunia juga nggak bakal tenang dan bakal dijauhkan dari yang namanya keberkahan. Contohnya keberkahan itu apa? Uangnya banyak tapi kok cepat habis, uangnya banyak tapi kok anaknya sering sakit, keluarganya sering sakit, tiba-tiba asetnya kebakar, nah seperti itu ya. Keberkahan, serem banget aja gitu ya. Yang kedua agama Kristen dan Katolik ya kan. Ini dapat kutukan langsung dari Tuhan. Ngeri ya kan. Jadi kalau di orang-orang Kristen Katolik itu dalam Alkitab ya kan, urusan geser-geser tanah itu masuk dalam pelanggaran hukum tentang larangan mencuri dan mencuri milik orang lain. Jadi hukumannya itu ada ditulis di sana, itu terkutuklah orang-orang yang menggeser patok batas tanah sesamanya. Jadi mungkin ini sudah dari dulu ya, ada orang yang suka geser-geser patok tanah. Jadi menurut orang-orang Kristen Katolik itu pelakunya wajib untuk namanya restitusi ya. Jadi ganti rugi total ya, restitusi itu ganti rugi total ya kepada orang tersebut plus mengembalikan tanahnya. Bayangin aja itu, kalau sengketa tanah itu kan butuh menguras energi dan tenaga ya kan, uang juga habis ya kan. Jadi itu wajib diganti, jadi gantinya itu bakal lipat ya kan. Nah, dan pelakunya itu harus tobat total ya kan. Kalau di Islam namanya tobat nasuha, nggak akan mengulanginya lagi ya kan. Waduh, jadi kalau di Katolik Kristen siap saja nanti tidak diterima dalam kehidupan di kerajaan Tuhan katanya ya, seperti itu. Terus di agama Hindu yang ketiga adalah karma buruk atau autonavigasi ke neraka. Otomatis ke neraka itu kalau agama Hindu ya kan. Dalam ajaran Hindu, jadi di Hindu itu juga diatur ternyata guys. Nyerobot tanah itu melanggar prinsip asteya. Asteya itu pantang mencuri. Jadi di Hindu itu juga ada tata cara atau pantangan-pantangan, terutama pantangan mencuri. Mencuri tanah atau menggeser patok tanah itu termasuk ke dalam dosa sosial yang harus membutuhkan ampunan yang besar. Jadi ancaman hukumannya dalam agama Hindu adalah karma pala, ya, bakal langsung bekerja. Pelakunya bakal dapat penderitaan di dunia. Hidupnya nggak tenang, rezeki mampet. Aduh, nggak tenang, rezeki mampet ya kan. Dan kalau mati bakal mampet dulu ke alam bawah atau alam neraka. Jadi udah diwanti-wanti nih orang-orang Hindu nih ya dari kitabnya. Ya. Jadi orang Hindu itu percaya banget yang namanya efek karma ya. Ada karmanya, yaitu apa? Di kehidupan selanjutnya. Jadi ada reinkarnasi ya kan. Si pelaku bisa terlahir kembali dalam kondisi yang melarat dan penuh kesengsaraan. Wah, ngeri juga ya. Kalau lahir sudah diwanti-wanti nih. Kamu kalau kayak gini nanti dalam reinkarnasi hidup kembali kamu akan. Dalam agama Buddha, orang-orang yang suka mengambil yang bukan haknya, terutama tanah itu bisa disebut sebagai orang yang loba atau orang yang memiliki sifat serakah, dan juga itu melanggar sila-sila atau aturan-aturan dalam agama Buddha itu sendiri ya kan. Jadi ancaman hukumannya itu orang itu akan memupuk karma buruk atau menumpuk-numpuk karma buruk di kemudian hari, dan nanti setelah yang meninggal dia akan dimasukkan ke dalam alam penderitaan atau disebut sebagai apa ya ya. Jadi di dunia nyata udah sengsara, di siksa, kemudian saat meninggal juga akan menderita seperti itu ya kan. Jadi hidupnya itu dibayangi hal-hal yang tidak baik seperti itu ya teman-teman. Jadi karma instannya tuh ada gitu loh. Harta yang diambil
dari hal yang buruk, nanti akan habis ke dalam hal-hal yang buruk juga. Seperti itu ya. Dan terakhir dari agama Konghucu ini malah ngeri lagi ya kan. Yaitu bencana bagi 7 turunan. Ya kan? 7 turunan loh ya, 7 turunan. Jadi dalam agama Konghucu, orang-orang Konghucu itu meyakini bahwa orang yang merampas atau mengambil tanah orang itu secara ilegal akan merusak atau keadilan dan menentang hukum alam. Seperti itu ya. Jadi orang-orang Konghucu itu menganggap itu hal yang sangat buruk yang bisa merusak moral dalam kehidupan, seperti itu ya. Jadi hukumannya menurut agama Konghucu itu adalah hartanya nggak akan pernah awet. Jadi hampir sama ya, atau dalam yang sudah saya jelaskan itu hartanya itu tidak berkah gitulah ya. Terus dalam salah satu kitab namanya Kitab Da Shi dijelaskan kalau harta yang dapatnya ngawur, hilangnya juga bakal dengan cara yang ngawur. Lebih parahnya lagi, di rasa malu atau musibah akibat perbuatan bakal nular dan merusak nama baik anak cucunya nanti. Waduh, bayangin tuh. Mungkin jadi anak cucu dulu kakeknya itu tukang mencuri tanah. Nanti ceritakan lagi. Jadi ceritanya nggak habis-habis gitu ya. Makanya diambil diksi bencana buat 7 turunan. Ya kan. Jadi intinya gini, mau dari sudut pandang agama manapun, kelakuan mengambil hak tanah milik orang lain secara ilegal itu tidak ada yang membolehkan. Intinya itu ya teman-teman ya. Jadi pasti ada konsekuensinya, pasti ada hukumannya, tentunya sangat merugikan banyak orang, terutama orang yang menjadi korban seperti itu kan. Jadi seperti itu pembahasan kali ini. Bagaimana pendapat kalian? Silakan tulis di kolom komentar, jangan lupa subscribe. Oke?